Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah kembali mendekat kepada bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan ibadah, bulan Al-Quran, dan semua julukan-julukan itu memiliki dasar-dasar dan dalil-dalil. Dikatakan yang suci bersih karena memang dibelenggu syaitan di dalamnya, dan juga dikatakan penuh berkah karena memang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ke jannah, dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah. Dan juga dikatakan bulan Al-Qur'an karena memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kata Allah yang diturunkan padanya Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia, keterangan-keterangan yang jelas dari bimbingan petunjuk, dan juga Furqan yang menjadi pembeda. Ini juga bulan Ramadan, maka dikatakan bulan Al-Quran. Dan juga Rasulullah SAW didatangi Jibril dan dibacakan ulang ayat-ayat Allah yang sudah turun, dan diajarkan kepada Nabi diulang untuk dibacakan kembali oleh Jibril alaihissalam di bulan Ramadan. Demikian pula dikatakan bulan ibadah karena memang banyak ibadah di dalamnya, siang harinya dan malam harinya. Siang harinya diperintahkan untuk berpuasa, dan malamnya dianjurkan untuk qiyam Ramadan atau qiyamul lail atau salatul tarawih. Dan juga dianjurkan untuk banyak bersedekah di bulan tersebut, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau adalah orang yang paling dermawan, seperti angin yang lembut yang memberikan kebaikan-kebaikan.
Dan di bulan Ramadan menjadi lebih lembut lagi dan lebih pemberi lagi, lebih dermawan lagi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhwani fiddin, a'azzakumullah. Karena bulan ini bulan ibadah, bulan yang kita dianjurkan di dalamnya untuk banyak-banyak beribadah dan akan mendapatkan nilai yang lebih daripada ibadah di luar bulan Ramadan. Maka tentunya sebelum memasuki bulan Ramadan kita harus punya tekad yang kuat. Harus memulai dengan azimah atau dengan azam yang kuat untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan perlu kita ingat kembali bahwa kita ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, budak-budak Allah yang berkewajiban menghambakan diri kepada penciptanya, yang diperintahkan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, dengan ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang puasa di bulan Ramadan, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa yang menyaksikan bulan tersebut, maka berpuasalah. Maka ini dalilul wujub, dalil wajibnya puasa di bulan Ramadan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Maka ini barakallahu fikum salah satu bentuk dari bentuk ibadah yang diwajibkan, bahkan dalam bentuk rukun dari rukun-rukun Islam. Setelah syahadah, setelah salat, setelah zakat, maka rukun Islam berikutnya adalah puasa di bulan Ramadan. Maka kaum muslimin yang saya hormati, ini merupakan ibadah yang mendasar atau ibadah yang merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Maka kita ingat, kita menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Kalau Allah katakan falyasumhu, berpuasalah, maka kita berpuasa. Kalau Allah katakan salatlah, kita salat. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa atuz zakah, keluarkanlah zakat, maka keluarkan. Semua yang Allah perintahkan kita kerjakan, dan semua yang Allah larang kita tinggalkan. Tidak ada kata tidak. Tidak ada alasan apapun untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bimbingan Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan oleh beliau, apa yang diperintahkan oleh beliau, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Dan apa yang dilarang oleh beliau, maka tinggalkanlah. Ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan kerjakanlah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Karena Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Karena Rasulullah SAW, kata Allah dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan. Artinya kita tidak menduakan Allah. Jangan kita berpikir berarti kita menduakan Allah, kita taati Allah dan kita taati juga Rasul, berarti ada dua, mensekutukan Allah dengan Rasul. Tidak. Karena Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa, beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyun yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Maka kita mentaati Rasulullah sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara pokok, perkara yang sangat mendasar yang harus kita pahami, agar jangan sampai dhalla wa kafar, jangan sampai sesat dan kufur seperti kelompok-kelompok ingkarus sunnah yang menyatakan Allah katakan puasa,
Tetapi bukan berarti kita harus ikuti tata cara puasa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena dia hanya mengantarkan surat. Kita terima suratnya, apa urusannya dengan tukang pos? Kita hanya menerima Al-Quran dan gak ada urusannya dengan Rasulullah SAW. Kemudian mereka tafsirkan sendiri bahwa kata puasa adalah bermakna imsak. Imsak itu menahan diri. Maka saya menahan diri dari yang haram, itu sudah cukup puasa. Bukan berlapar-lapar, berhaus-haus di siang hari, itu nyiksa diri, kata mereka. Dan kita katakan dengan tegas, orang ini kafir. Kafir, keluar dari Islam. Karena dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menentang Al-Quran itu sendiri. Walaupun mereka mengaku diri mereka Quraniyun, golongan Al-Quran, kadzab. Sebab dalam Al-Quran sangat jelas, kulu washrabu hatta yatabayyan al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam dari fajar. Artinya setelah fajar tidak lagi boleh makan, tidak boleh minum. Sudah jelas dalam Al-Quran. Dan itu makna puasa. Maka al-imsak yang dimaksud adalah al-imsak minal mufattirat, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Dan yang jelas disebutkan adalah makan, minum dan jima. Atau mengeluarkan mani dengan sengaja, dengan syahwat. Muslimin yang saya hormati, maka yang namanya puasa, definisinya yang syar'iyyah adalah imsak an kulli mufattirat ma'an niyah. Dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dengan kalimat ma'an niyah, dengan niat, yang menunjukkan bahwa orang berpuasa hendaklah berniat di malam harinya. Walaupun tidak harus dengan ikrar di lidah, tidak harus mengucapkan dengan jahran nawaitu sauma ghadin, tidak harus, tetapi harus ada niat dalam hati bahwa saya besok akan puasa. Dan itu termasuk suatu rukun dari rukun puasa. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah diniatkan di pagi hari tidak mengapa. Ketika bertanya pada istrinya, apakah ada makanan hari ini, dijawab, ya Rasulullah, hari ini nggak ada apa-apa. Kalau gitu aku puasa. Baru diniatkan saat itu, kalau begitu aku puasa. Itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib bulan Ramadan, maka kita sejak malam harus ada niat. Saya ulangi definisi tadi. Imsak an kulli mufattirat ma'an niyah, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dengan niat di malam harinya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu yang dikatakan dengan puasa. Sehingga siapa yang tidak berniat, maka tidak mendapatkan nilai puasa. Seperti orang yang tidak makan, tidak minum selama sekian jam dari pagi sampai malam, bahkan bukan 12, lebih dari 12, karena dia ternyata mau dioperasi. Setelah dioperasi masih belum boleh makan juga sampai sekian lama. Apakah itu puasa? Lah, itu bukan puasa. Mengapa? Karena tidak ada niat dan tidak mengikuti aturan yang diajarkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita tegaskan lagi bahwa yang namanya ibadah harus dibangun di atas ilmu yang terkandung dalam Quran dan Sunnah. Yang namanya ibadah harus dengan qaul Allah wa qaul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dikatakan oleh Allah, ma atakumur rasul faquduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul pada kalian maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kata Allah subhanahu wa ta'ala,
dalam surat An-Nisa ayat 65, tidak demi Rabbmu, fala wa rabbik, bersumpah dengan nama dirinya, fala wa rabbik, tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepada engkau, yakni menerima keputusan hukummu wahai Rasul, fima syajara bainahum, pada apa yang mereka perselisihkan, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kemudian mereka tidak mendapati rasa berat untuk menerimanya, yakni menerima dengan lapang, menerima dengan benar-benar menerima, tidak ada keberatan, tidak ada haraj, enggak ada keluh kesah. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dan berserah diri. Wa yusallimu taslima menunjukkan bahwa dasarnya agama ini adalah at-taslim. Catat itu di kepala kita, patri di dada kita, bahwa agama ini dibangun di atas perkara yang bernama taslim, tunduk, terima, tidak boleh menentang, tidak boleh menolak, harus menerima. Dan itulah makna al-Islam, sebagaimana ditafsirkan oleh beberapa ulama, di antaranya Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullah, bahwa yang namanya ibadah adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Wa dzalika huwa haqiqatul Islam, dan itulah yang dikatakan hakikat Islam. Karena Islam, kata beliau, makna Islam huwal istislam, maknanya Islam adalah al-istislam, tunduk, itu makna Islam. Maka kalau dia tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau menerima dalil-dalil, maka itu keanehan. Apakah engkau muslim? Apakah engkau orang yang berserah diri? Apakah engkau benar-benar orang yang memiliki Islam? Oh iya, saya muslim. Tahu makna Islam? Islam itu tunduk, istislam, berserah diri. Aku pasrah, aku terima apa yang kau perintah, apa yang kau atur, apa yang kau hukumkan. Al-mutadammin ghayat al-inqiyad fi ghayat al-dhull wal khushu'. Masih ucapan Syekh Sulaiman rahimahullah dalam kitab beliau Taisir al-Aziz al-Hamid, syarah kitab Tauhid. Kata beliau, karena makna istislam terkandung di dalamnya puncak keterikatan, puncak kerendahan di hadapan Allah, dan puncaknya ketundukan dan kekhusyuan. Itu dikatakan dengan al-istislam. Maka agama ini dinamakan agama Islam, karena enggak berhak untuk protes, enggak berhak untuk menolak. Enggak ada Islam Protestan, enggak ada. Kalau agama Nasrani ada yang Protestan, Islam enggak ada. Kenapa? Kalau dia protes, ya bukan Islam namanya. Karena Islam itu artinya tunduk, terima. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu makna al-istislam. Qanidina'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yusallimu taslima. Maka hendaklah tunduk, menerima dalil-dalil dari Quran dan Sunnah dalam semua ibadah. Dalam puasa, dalam qiyamul lail, dalam masalah salat kita, dalam masalah zakat kita, dalam semuanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman kepada nabinya dan rasulnya, qul, katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Disuruh nabinya berikrar dengan kalimat
inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku, sembelihanku, kurbanku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabbul alamin. Niatkan untuk Allah sebagai ibadah, sebagai penghambaan. Jangan karena pengen sehat, puasa dianggap senam pagi, sholat subuh dianggap senam pagi, terus puasanya dianggap diet, terus bagaimana? Kenapa kamu puasa? Supaya saya sehat. Kenapa kamu sholat? Supaya kita sehat, sebagai senam. Kasihan sekali. Sekian ibadah yang mulia menjadi sempit. Jadi sempit. Kita tidak mengingkari kalau ada hikmah-hikmah di balik itu. Kita tidak mengingkari ada hikmah sehat, ada hikmah ini, ada hikmah itu. Naam. Tetapi niat kita ketika ibadah adalah sebagai ibadah lillah, sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya hormati, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakan lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabbul alamin, untuk Allah semuanya, untuk Allah. Kalaupun tidak ada hikmahnya, kita akan tetap taati Allah Ta'ala. Apalagi banyak hikmahnya, apalagi sekian banyak hikmah-hikmah puasa, hikmah-hikmah salat, hikmah ibadah, sangat-sangat banyaknya. Walhamdulillah rabbil alamin. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah, tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, maka enggak ada bagi mereka pilihan lain kecuali terima. Laisa lahum, enggak ada buat mereka khiyarah min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Cocok sekali judul daurah kita kali ini, ya. Tidak ada kata tidak. Karena Allah menyatakan, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Enggak ada bagi mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, maka enggak ada bagi mereka pilihan lain. Enggak ada kata tidak kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya. Tinggal pilih, mau jalan Allah atau mau jalan syaitan, mau jalan Rasul atau jalan kesesatan, jalan iblis laknatullah alaih. Tidak ada yang ketiga. Imma ini, imma itu. Syaitan tidak peduli engkau tersesat kemana. Syaitan tidak peduli apakah engkau tersesat karena berlebih-lebihan atau engkau tersesat karena berkurang-kurangan. Dia tidak peduli. Pokoknya jangan ikuti jalan sunnah. Pokoknya jangan ikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bermalas-malasan puasa, bahkan dianggap Allah tidak melihat. Dia hanya malu pada manusia, tetapi di kesembunyian mereka makan dan minum dengan seenaknya. Na'udzubillah, menentang Allah. Tapi sebaliknya, ada yang berkata, sebentar, jangan buru-buru berbuka, barangkali dia salah, barangkali dia keliru, lebihkan. Maka begitu azan, dia tidak puasa, tidak berbuka. Begitu terbit, begitu terbenam matahari dan terbenam bola matahari, dia nggak langsung berbuka. Tunggu 10 menit atau seperempat jam supaya yakin, katanya. Masya Allah. Ini berbeda dengan yang tadi. Tadi berkurang-kurangan, ini berlebih-lebihan.
Dia tidak mau berbuka kecuali sampai terbit bintang-bintang, sampai benar-benar yakin katanya, benar-benar gelap. Akhirnya justru menentang Rasulullah SAW. Padahal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala selama hamba itu menyegerakan berbuka. Yang sejenis ini, yang berkata, untuk apa sahur? Ngapain? Kalau pakai sahur namanya bukan puasa, hanya pindah makan. Makan siangnya dipindah makan maghrib, makan paginya dipindah makan sebelum subuh. Ya percuma, itu bukan puasa, itu cuma pindah makan. Astagfirullah. Bukan hanya tidak mengerjakan sunnah, mengejek sunnah. Ini juga bal. Siapa tidak peduli? Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Siapa tidak peduli apakah dia berhasil menyesatkan manusia dengan ihjam. Apa ihjam dan ihjam? Ihjam itu kebablasan, ihjam itu mundur ke belakang, ketinggalan. Syaitan tidak peduli apakah menggoda dengan iqdam atau dengan ihjam. Pokoknya jangan mencocoki sunnah. Berlebih-lebihan, syaitan senang. Ini dia, sesat dia. Berkurang-kurangan, dia juga senang. Orang yang kemudian mengejek sahur dan mengatakan itu cuma pindah makan, ngapain makan sahur, dia menentang Rasulullah SAW, benar-benar menentang 180 derajat. Rasulullah mengajak ke kanan, dia mengajak ke kiri. Rasulullah menyatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena sesungguhnya dalam sahur itu ada barakah. Orang ini berkata, "Jangan sahur." Oh, ngapain sahur? Itu cuma pindah makan. Sufi khabith. Kaum sufi yang sesat. Demikian pula ketika Allah menyatakan, "Makanlah dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam minal fajr." Berarti kapan waktu imsak? Sampai jelas fajar. Ternyata orang tadi berkata, jangan, tunggu, atau sebelumnya 10 menit atau kurang atau lebih, kamu harus berhenti. Alasannya kehati-hatian. Selalu alasannya kehati-hatian. Seakan-akan Rasulullah SAW tidak berhati-hati. Seakan-akan para sahabat tidak berhati-hati. Seakan-akan dia sendiri yang sangat berhati-hati. Bahkan sampai dirubah jadwalnya. Hati-hati. Jadwal sholat, jadwal adzan, kalau bulan puasa dirubah semua. Atau enggak semua, sebagian besar dirubah. Kenapa? Ihtiyatan, kehati-hatian. Fajarnya dikurangi, maghribnya ditambahin. Karena merasa itu kehati-hatian. Muslim yang saya hormati. Maka hendaklah kita mengambil imma dengan ru'yah kalau memang memiliki ilmunya, wa imma dengan jadwal-jadwal yang memang dipersaksikan aqrab ilal haq oleh para ulama. Kembali kepada kita, muslim yang saya hormati. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Maka hendaklah mereka mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah, berarti dalam ayat-ayat, dan rasulnya, berarti dalam hadis-hadis, maka jangan ada khiyaratu min amrihim, jangan ada pilihan lain. Enggak perlu pakai bukankah. Tapi ini kan sebagai kehati-hatian. Kalau begini kan nanti kita akan jangan-jangan kita melanggar puasa dan sebagainya. Emang kalau tidak disengaja ada nilainya? Tidak. Rufi'al qalam. Kita lihat fajar, berhenti. Kita lihat terbenam qursatus syams, bola matahari, makan. Adapun perkara-perkara yang tidak disengaja, ma'fuun anhu, akan dimaafkan. Rufi'al qalam dari orang yang tidak sengaja, dan orang yang lupa, dan orang yang dalam keadaan terpaksa. Maka orang yang lupa tidak membatalkan puasanya. Orang yang tidak sengaja juga tidak batal puasanya. Alhamdulillah. Agama ini mudah.
Inna hadzal din yusrun. Agama ini mudah, tapi jangan dianggap enteng. Walan yushada hadzal din illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang kemudian memberat-beratkan agama itu sendiri, ditambah dengan berbagai macam katanya, kehati-hatian, akhirnya memberatkan. Pasti ujung-ujungnya akan kalah, tidak bisa konsekuen. Dan subhanallah, diiringi berita tentang wajibnya puasa, berita tentang perintah-perintah untuk berpuasa, diiringi dengan kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kalian, Allah tidak menghendaki kesusahan. Allah menginginkan kemudahan. Jangan dikira puasa itu penyiksaan. Tidak. Bahkan agama ini seluruhnya tidak ada penyiksaan, tidak ada masyaqqah. Semuanya adalah perkara yang mampu dikerjakan oleh manusia, dan Allah tahu mereka akan mampu. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan kepada kamu Al-Qur'an litashqa, untuk memberatkan kamu. Tidak, kata Allah. Bukan litashqa, bukan membuat kamu sengsara, bukan membuat kamu syaqi. La wallah. Tidak, demi Allah. Tetapi justru sebaliknya, memberikan untuk kalian kebahagiaan dunia dan akhirat, memberikan kepada kalian ketentraman hati, memberikan kepada kalian kelapangan dada, kelapangan jiwa, memberikan kepada kalian kebaikan fid darain, kebaikan fid darain, di dua dar, darul dunya wa darul akhirah. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dia akan sesat dengan kesesatan yang jauh. Qanibina azakumullah. Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad rahimahullah, menyatakan dalam Usulus Sunnah, Usulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip kita Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Kerjakan apa yang sunnah, dan jangan ditambah dengan kebid'ahan-kebid'ahan, walaupun alasannya tadi ihtiyapan. Banyak perkara besar yang memberatkan manusia, yang ternyata ujung-ujungnya ihtiyat, katanya kehati-hatian. Akhirnya muncul adzan baru sebelum adzan. Itu bid'ah. Kenapa enggak muncul sekalian adzan maghrib yang setelah maghrib? Nanti adzan maghrib jangan buka dulu. Nanti kalau adzan yang berikut, adzan yang kedua. Sekarang sudah waktunya berbuka, baru kamu makan. Wah, itu bid'ah dong. Lah kenapa kalau fajar ada sebelum subuh? Dikumandangkan imsak. Ala kulli hal. Tidak mengapa engkau tidak makan sejak 10 menit sebelum fajar, ataupun setengah jam, ataupun 1 jam. Hanya saja kalau itu jadikan sebagai aturan, seakan-akan syariat, itu yang mengkhawatirkan. Akhirnya ada orang yang bangun terlambat dekat fajar. Apakah dia boleh makan atau boleh minum atau tidak boleh? Itu masalahnya. Padahal Allah katakan kulu washrabu hatta yatabayyan. Makanlah dan minumlah sampai jelas fajar. Sampai jelas fajar. Bahkan sebelum ada kalimat minal fajr, ada beberapa sahabat yang mengikatkan benang putih dan benang hitam di kakinya sambil makan.
Melihat belum jelas perbedaan antara keduanya, masih tetap makan. Tentunya terlambat dia. Apakah batal puasanya? Tidak. Mengapa? Tidak sengaja. Tidak mengerti dia. Sampai dikatakan minal fajr, khaytil abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sampai terlihat benang putih dari benang hitam minal fajr, yaitu dari fajar. Sampai jelas perbedaannya. Bahkan adzan yang kedua setelah adzan yang pertama, tetapi adzan pertama bukan berhenti sahur, justru disuruh sahur. Adzan pertama justru disuruh sahur. Ketika Bilal adzan, makanlah dan minumlah. Disuruh untuk sahur. Adzan pertama. Sedangkan adzan kedua berhenti. Kapan itu adzan kedua? Ketika sampai fajar dan Abdullah bin Umm Maktum dalam keadaan buta sampai menyatakan asbahta, asbahta, baru beliau adzan. Berarti sampai jelas sekali, jelas fajar dan adzanlah engkau. Ini sudah pagi, sudah terang, maka baru dia adzan. Yang kita katakan tadi bid'ah bukan adzan itu, tetapi imsak yang mereka juluki dengan adzan imsak. Ini yang tidak ada. Adzan pertama, makanlah dan minumlah. Apakah sejam sebelumnya atau kurang lebih? Maka ini barakallahu fikum yang disunnahkan. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Yang kedua, dari syarat diterimanya sebuah amalan adalah keikhlasan. Yaitu meniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, siapa yang mengharap pertemuan dengan Rabbnya, maka beramallah dengan amalan saleh. Amalan saleh yang tadi disesuaikan dengan qala Allah wa qala Rasul. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan dalam ibadahnya bersama Allah sesuatu pun. Jangan niatkan bersama niatnya untuk Allah, jangan disertakan dengan niat-niat lain. Murnikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini barakallahu fikum yang dikatakan sebaik-baik amalan. Inilah yang dikatakan sebaik-baik amalan, yang paling cocok dengan ajaran sunnah dan yang paling murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Maha suci Allah, lagi maha tinggi, yang di tangannya segala kerajaan, kekuasaan, dan Dia atas segala sesuatu maha bisa, maha berkuasa, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, yang paling bagus amalannya. Maka kata para ulama, yang paling bagus amalannya adalah yang paling ikhlasnya dan yang paling benar, yang paling cocok dengan sunnah. Berarti harus didasari ilmu, harus didasari ilmu, harus dipelajari. Masalah puasa, masalah sunnah-sunnah puasa, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang diajarkan dalam sunnah dan apa yang merupakan perkara bid'ah harus diketahui. Dan setelah itu ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, hendaklah beramal dengan amalan yang saleh. Ini harus cocok dengan sunnah. Dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan niatkan murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Imam Ahmad rahimahullah menyatakan bahwa usul sunnah
Prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat, yaitu sunnah Rasulullah SAW, dan meninggalkan kebid'ahan karena semua kebid'ahan itu jelek, apakah yang berkurangan ataupun yang berlebihan. Yang berkurangan, na'udzubillah, seperti ingkar sunnah tadi, yang mengatakan salat itu cukup dengan doa, yang menyatakan puasa itu cukup menjaga diri dari yang haram. Sedangkan yang berlebihan, yang dengan alasan kehati-hatian merubah syariat, merubah waktu berbuka, merubah waktu imsak, merubah waktu sahur, atau tidak dikatakan perlunya sahur, ila akhirih. Ini khairuddin azakumullah, akhirnya muncullah puasa mutih, puasa mati geni, puasa apa lagi? 40 hari 40 malam, bukan 1 bulan. 40 hari 40 malam hanya minum air putih. Karena kalau nggak minum air putih bisa mati dia 40 hari. Itu puasa buat siapa? Puasa apa? Bid'atun muhdatsah. Bahkan para sahabat ketika mengikuti Rasulullah SAW, puasa wisal, puasa yang bersambung, tanpa berbuka, dilanjutkan puasa besoknya, dilarang oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, dan menyatakan lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian, bittu yut'imuni rabbi wa yasqini, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku bermalam dalam keadaan diberi makan oleh Allah dan diberi minum, kata Nabi. Kalian tidak seperti aku, jangan kalian ikuti aku. Begitu terlihat hilal hari raya Idul Fitri, sungguh kalau saja belum terlihat hilal, aku akan lanjutkan dan kalian gak akan kuat. Sungguh kalau saja belum terlihat hilal, aku akan lanjutkan dan kalian gak akan kuat. Ini larangan dari Nabi. Bahkan teguran yang keras, jangan ikut Rasulullah SAW karena beliau berbeda keadaannya. Dan itu dalil yang menunjukkan bahwa puasa wisal khususiyah, khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dalil atau dengan wajhul istishhad, kalimat beliau, lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian. Bitu yut'imuni rabbi wa yasqini, aku bermalam diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Was sunnah, masih ucapan Imam Ahmad rahimahullah, tufassirul Quran. Dan sunnah ini menafsirkan apa yang ada dalam Al-Quran. Adapun mereka para penolak-penolak sunnah, karena mereka tidak mau terima hadis-hadis, mereka mengingkari sunnah-sunnah Nabi, maka mereka menafsirkan Al-Quran dengan perut mereka sendiri, menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu mereka sendiri, menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu. Tentunya tersesat. Kita tanyakan pada mereka, kalian menafsirkan ayat ini dari mana? Ya, saya pahami sendiri. Kamu pahami sendiri? Oh, enggak, saya dari guru saya. Guru kamu siapa? Nabi atau Rasul? Ya, bukan Nabi, bukan. Kalau begitu lebih utama tafsir dari Rasulullah SAW. Gayanya tidak akan mengikuti siapapun, hanya mengikuti Quran saja, mengikuti Allah saja, tidak ikuti yang lain. Akhirnya mengikuti tafsirnya guru dia, tafsirnya dedengkot ingkar sunnahnya dia. Picik sekali. Kalau mengikuti dengkot kalian, ya lebih baik ikuti tafsirnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, diperiksa sanadnya terbukti sahih, diketahui rawi-rawinya yang jujur terpercaya, diketahui rantainya bersambung tidak terputus, yang satu dengan yang lain saling bertemu. Walhamdulillah. Dan orang-orang itu orang-orang yang jujur terpercaya dan terbukti disaksikan oleh sekian banyak ulama. Adapun guru kalian, dengkot kalian siapa? Entah siapa. Salah satunya Isa Bugis. Apakah dia jujur atau kadzab? Wallahu a'lam. Apakah dia bisa diterima ucapannya atau dia pendusta? Wallah
Dia jelas-jelas kadzdzab dari bukti-buktinya ajaran dia yang dia bagus ini. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada ucapan Imam Ahmad rahimahullah, was-sunnatu tufassirul Qur'an. Yang menafsirkan Al-Quran itu Rasulullah SAW dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan contoh teladannya. Ketika Allah katakan kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana ya Rasulullah maksudnya puasa? Begini, diajarkan oleh Nabi. Ketika Allah menyatakan tentang fajar, hatta yatabayyan al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Rasulullah menerangkan bahwa fajar yang dimaksud fajar shadiq. Fajar shadiq bentuknya horizontal di ufuk. Berbeda dengan fajar kadzib yang keluar lebih dulu dan semburat ke atas seperti danab as-sarhan, seperti ekornya serigala, vertikal, semburat ke atas, dan itu sebentar kemudian gelap lagi, baru kemudian yang horizontal muncul, memanjang dari kiri ke kanan. Maka itu fajar yang shadiq, diterangkan, detailkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah, Rabbi zidni ilman. Demikian pula diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk sahur. Mereka berkata, tidak ada dalam Quran sahur. Ada, tidak ada, ada. Kamu tidak teliti bacanya. Ada sahur dalam Quran. Perasaan saya baca dari mulai awal sampai akhir surat, tidak ada itu masalah sahur. Ada. Pertama kalimat kulu washrabu hatta yatabayyan. Makanlah dan minumlah sampai jelas fajar. Suruh makan dan minum sampai jelas fajar. Tapi kan enggak langsung berbicara sahur. Naam, masih ada yang lebih jelas. Mana itu? Ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan Nabi ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Apa yang diajarkan oleh Nabi terimalah, dan itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena pada sahur ada barakah. Bahkan sebagian para ulama menyatakan wajib karena diperintahkan. Karena dikatakan tasahharu, walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan satu butir korma, yang penting ada yang kamu makan dan kamu minum di waktu tersebut. Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan perintah tasahharu. Maka Allah katakan dalam Al-Quran kulu. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan seseorang wanita kepada sahabat. Kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud, kami tidak mendapati dalam Al-Quran larangan untuk mencabut bulu alis, larangan untuk menyambung rambut. Tidak ada dalam Quran. Ada. Matudak kekenawar. Engkau belum teliti membaca. Aku sudah teliti membaca. Dari awal ghilaf ilal ghilaf. Dari sampul awal sampai sampul akhir aku baca. Engkau belum teliti membaca. Apakah kamu tidak melewati ayat Allah SWT? Ma'atakumur rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Oh iya, aku dapat ayat itu. Apa mana ayat itu? Apa yang diboleh Rasul? Ambillah. Dan Rasul berkata, disampaikan hadis tentang masalah al-namisat wal mutanammisat, al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat orang yang mencabut alis atau wanita yang mencabut alisnya dan yang minta dicabut. Yang mencabutnya dan yang minta dicabut. Yang mentato dan yang minta ditato. Yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Ada dalam Quran. Ma'atakum rasul fakhuduhu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah. Wa hiya dalailul Quran wa laysa fi sunnati qiyas. Qala dalailul Quran, bahwa sunnah itu pun merupakan petunjuk guide yang membimbing kita untuk memahami Al-Quran. Ini ke sana, ini ke sini, makna ayat ini ke sini, makna ini ke sana. Sehingga kita tidak salah memahami, tidak keliru menafsirkan Al-Quran.
Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah berikutnya, laisa fi sunnati qiyas, tidak ada pada sunnah itu qiyas-qiyasan. Dikiaskan dengan ini, dikiaskan dengan itu. Tadi sudah kita contohkan. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan oleh dia dengan masalah pindah makan. Kalau itu pakai sahur berarti cuma pindah makan. Makanya tetap 3 kali sehari. Yang siang dipindah maghrib, yang pagi dipindah sebelum subuh, yang malam tinggal kapan saja kita makan. Bukankah ini sama dengan itu? Bukankah ini sama dengan itu? Berarti bukan puasa dong, pindah makan. Lah kamu tafsirkan puasa itu apa? Mereka menafsirkan puasa itu nyiksa diri. Maka kalau belum menyiksa dirinya, tidak dikatakan puasa oleh dia. Maka kalau engkau berteduh di siang hari, tak boleh itu berteduh, kok enak saja. Tetap dipanas-panasan. Disiram air di kepalanya. Jangan, itu tak boleh. Kok enak saja disiram airnya, tak terasa dong panasnya. Tak boleh. Loh, Rasulullah SAW menyiram kepalanya di siang hari bulan Ramadan. Nah, itu gak baca masalahnya. Makanya perasaan. Gak baca dalil, gak baca riwayat. Apa yang membatalkan disebutkan dengan jelas, makan, minum, dan jima, atau yang sejenisnya. Sedangkan menyiram kepala dengan air ketika sangat teriknya, panas, tak apa-apa. Bahkan kalau musim haji, kasihan. Banyak orang yang tersiksa karena kebodohan. Karena Rasulullah SAW menyatakan jangan pakai kolansua, jangan pakai ini, jangan pakai itu, hanya pakai 2 kain saja. Oleh mereka dipahami, berarti tidak boleh terhalang antara kepala kita dengan matahari. Itu kesimpulan dia sendiri. Jadi nggak boleh pakai payung. Jadi kalau naik bus harus dibuka atapnya. Maka kalau kamu di Masjid Haram, jangan yang ada atapnya, di luar sana. Ya Allah, kasihan, kasihan. Pingsan mereka terlalu panasnya. Karena kebodohan, penyiksaan. Rasulullah SAW ketika sedang berkhutbah melihat orang yang berdiri di tengah terik panas matahari. Ditanya, ada apa dengan dia? Ya Rasulullah, dia berpuasa, bernadar untuk berpuasa dan untuk tidak bernaung di bawah naungan, dan berpuasa untuk tidak duduk. Suruh dia duduk, suruh dia bernaung, dan teruskan puasanya. Dinukil oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Suruh dia duduk, artinya nggak perlu ibadah nyiksa diri. Kemudian berpanas-panas, nggak perlu, ngiuplah dia. Suruh dia ngiup, suruh dia duduk, dan teruskan puasanya. Puasa yang tidak makan, tidak minum, tidak jima, teruskan. Itu yang sunnah sampai terbenam matahari. Terbitnya fajar, terbenamnya bola matahari. Ini harus bedakan antara keduanya. Sehingga kalau fajar, walaupun bola matahari belum muncul, cahaya fajar sudah muncul, yang horizontal tadi, fajar shadiq, maka berhenti makan dan minum. Tetapi ketika terbenam, bola matahari terbenam, berbukalah. Walaupun mungkin masih agak terang. Bahkan lebih terang dari fajar. Karena memang tidak sama. Jangan dikiaskan. Bukankah ketika terbit cahayanya, maka ketika terbenam juga cahayanya. Laisa fi sunnati qiyas. Dalam masalah sunnah jangan pakai kias-kiasan. Atau sebaliknya, yang fajarnya dikiaskan. Bukankah kalau terbenam itu bola mataharinya, maka ketika terbit pun terbit bola matahari dong. Ngapain kamu kiaskan yang fajar dengan terbenam? Kenapa kalau terbenamnya bola matahari, tapi kalau terbit bukan terbit bola matahari, tapi terbit cahayanya? Kalau terbit cahayanya disebutkan dalam Al-Quran, berarti terbenamnya terbenam cahayanya dong, sampai gelap sekali, baru kita berbuka. Laisa fi sunnati qiyas. Nggak ada dalam ajaran sunnah itu qiyas. Apa yang disebutkan dalam Quran dan sunnah, terima. Laisa fi sunnati qiyas. Walaysa fi sunnati qiyasun wala tudrabu lahal amthal.
Masih kata Imam Ahmad, dan jangan berikan permisalan. Bukankah itu permisalan namanya. Wala tudrak bil uqul. Dan masalah ini tidak bisa dicapai dengan akal, nggak bisa dipahami dengan akal. Apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya kerjakan. Mengapa puasanya harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa nggak sampai 12 jam saja? Biar adil. Jadi tidak perlu pakai terbenam matahari. Dan bukankah terbitnya matahari dan terbenamnya matahari di negara-negara itu berbeda-beda? Bukankah kalau di sana lebih panjang siangnya, kalau di sini kan lebih pendek siangnya? Bukankah di tempat lain ada yang sampai sekian 18 jam, malamnya sebentar sekali? Bukankah? Jangan pakai bukankah. Apa enggak gini saja? Apa enggak begitu saja? Ya akhi, anta muslim? Naam, ana muslim. Maknanya muslim itu nerima. Apa yang diajarkan dalam sunnah, terimalah. Apa yang diajarkan oleh Islam dalam Quran dan sunnah, terimalah. Katakan sami'na wa ata'na. Masing-masing diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ikhwah kita berpuasa di sebuah negeri yang malamnya pendek. Ustaz, saya itu baru berbuka, tidur belum lama sudah harus sahur. 1 jam 2 jam sudah harus sahur. Habis itu puasa sekian jam. Kamu kuat, lakukanlah. Kenapa saya katakan kamu kuat? Karena masalahnya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kalau ternyata ada kasus enggak kuat, kayak sakit atau ada uzur. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan dalam Al-Qur'an perkara uzur tadi. Apakah kalian dalam safar, kuntum ala safarin, fa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau engkau sakit atau engkau dalam safar, maka ganti di hari lain. Karena tidak selalu begitu keadaannya. Suatu saat musimnya terbalik. Siangnya agak pendek, malamnya agak panjang. Kaum muslimin yang saya hormati. Ini demikianlah agama ini. Sudah ada aturan-aturan yang baku dan sudah ada jalan keluarnya. Ini kesulitan, ada jalan keluarnya. Ini kesulitan, ada jalan keluarnya. Tidak akan menyusahkan, tidak akan memberatkan. Selama kamu bisa kerjakan. Sami'na wa ta'ala. Kecuali kalau ada kasus nggak mampu, sakit segala macam, maka wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Kamu kuat teruskan puasa. Jangan mengatakan tapi berarti nggak adil dong. Enak yang di sana, nggak enak yang di sini. Musimnya nggak selalu sama. Kamu sedang-sedang saja di Indonesia karena daerah tropis, masya Allah, ne'mah. Tapi di sana yang katanya siangnya panjang, suatu saat akan sebaliknya. Siangnya pendek sekali, malamnya yang panjang. Ketika musim salju. Baik. Sehingga sudahlah, Allah sudah menentukan dan Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di muka bumi ini, seluruh penjurunya, seluruh pelosoknya, musim-musimnya, peredaran mataharinya, peredaran musimnya, Allah semua tahu. Jangan dikira ini dari manusia. Ajaran ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri mengomentari ucapan Imam Ahmad tadi, laisa fi sunnah qiyas. Ai, kata beliau, maknanya إذا دل الدليل الشرعي السمعي من كتاب أو سنة على حكم فإن كان في العقيدة أو المعاملة وجب قبوله. Maknanya kalau ada dalil sam'i yang didengar dari kitab dan sunnah yang menghukumi satu hukum dalam masalah akidah ataupun dalam masalah muamalah, terimalah. Wala yu'arad bil qiyas, dan jangan ditentang dengan qiyas. Lianna al-qiyas fi muqabil an-nas ay alladhi ghalaba al-qiyas 'ala an-nas hatta 'arada an-nas la yakhlu min ahadi amrayn. Karena orang yang memakai analogi
qiyas akli untuk menentang nas, enggak akan lepas dari dua keadaan. Kata beliau, kata Syekh Ubaid al-Jabiri, enggak akan lepas dari dua keadaan. Imma annahu yu'attilun nas wa la ya'mal bihi. Bisa jadi dia akhirnya menolak nas, menolak dalil, dan tidak mau mengamalkan karena pakai kias-kiasan tadi. Wa imma annahu yakunu fi hirah, atau kemungkinan kedua dia bingung. Dia akan bingung. La yastati'ul wusul ila hukum, enggak bisa menyimpulkan hukum. Hadisnya begini, tapi bukankah berarti kok bisa begini? Bagaimana? Masa sunnah mengajarkan yang seperti ini? Bukankah ini enggak adil? Akhirnya bingung. Imma dia menolak nas, wa imma dia bingung dan tidak bisa mencapai hukum. Wa awwalu 'abdin min ibadillahi 'arada an-nas bil qiyas al-'aqli huwa iblis. Masih kata Syekh Ubaid. Dan orang pertama atau makhluk pertama dari makhluk-makhluk Allah yang menentang nas, menentang dalil dengan qiyas-qiyasan, qiyas aqli adalah iblis. La'natullah alaihi. Faman 'arada an-nas 'inadan bil qiyas fa huwa fihi shabahun min iblis. Sya'a am aba. Maka siapa yang menentang dalil, menentang sunnah, menentang ayat dengan kias-kias akli, dengan analogi-analogi, maka berarti dia serupa dengan iblis. Sya'a am aba. Suka atau tidak suka? Suka atau tidak suka, dia sudah menyerupai iblis. Karena iblis Allah perintahkan dengan satu perintah, Allah putuskan dengan satu keputusan hukum. Usjudu li Adam. Sujudlah, sujud penghormatan kepada Adam. Ini perintah Allah. Jangan diprotes. Ternyata iblis protes. Kenapa harus saya yang menghormati Adam? Bukankah aku lebih mulia dari Adam? Harusnya Adam yang sujud kepadaku, menghormati aku. Bukankah aku diciptakan dari api? Bukankah Adam diciptakan dari tanah? Bukankah api lebih tinggi daripada tanah, lebih mulia daripada tanah? Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih mulia. Bukankah kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah? Lihat, iblis menolak, menentang perintah Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara, menolak dan sombong, dan dia termasuk yang kafir, minal kafirin. Kebetulan iblis masih berpikir kalau perintah penghormatan itu benar, tapi yang harus dihormati dia, bukan manusia. Lihat, iblis. Dia tahu bahwa sujud penghormatan itu benar, karena itu perintah Allah, harus ditaati. Tetapi bukankah yang harusnya menghormati dia, menghormati aku, bukan aku menghormati dia? Itu penentangannya. Tetapi muncul kemarin di negeri kita orang yang gak terima kalau perintah sujud penghormatan itu sebagai kebenaran. Berarti lebih bodoh dari iblis. Bukankah sujud itu tidak boleh? Itu kan syirik katanya, sujud sama makhluk. Jadi iblis itu lebih bertauhid. Karena disuruh sujud pada Adam tidak mau. Lihat ini bodoh atau pura-pura bodoh. Wallah, hampir-hampir tidak percaya ada orang sebodoh itu. Maka yang kemungkinan besar memang mutajahil, berpura-pura bodoh atau ingin menipu kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, iblis itu lebih bertauhid daripada kalian, daripada para malaikat. Jadi malaikat itu semuanya sujud kepada Adam, itu berbuat syirik semuanya, kecuali iblis yang tidak mau berbuat syirik. Loh. Ini kayaknya lebih bodoh dari iblisnya sendiri. Iblis tahu itu penghormatan, tetapi iblis mengatakan seharusnya dia yang menghormati aku, bukan aku yang menghormati dia. Karena aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah.
Na'udzubillah. Ternyata ada orang yang lebih bodoh dari iblis, mengatakan bahwa perintah Allah sebagai kesyirikan. Allah nggak mungkin menyuruh kesyirikan. Yang namanya peribadatan, penghambaan itu syariat. Yang namanya syariat berubah dari nabi ke nabi. Yang namanya syariat berubah dari satu nabi ke nabi yang lain. Tetapi tauhid tidak berubah. Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbeda. Seluruh para anbiya mengajarkan tauhid. Beribadahlah pada Allah, beribadahlah pada Allah, beribadahlah pada Allah. Itu sama, tidak berbeda. Jangan beribadah pada yang lain, menghambakan diri pada Allah. Dan intinya penghambaan adalah mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu penghambaan, itu ibadah. Maka kemudian syariatnya berbeda-beda. Di syariat Nabi fulan dibolehkan begini, di syariat Nabi lain tidak diperbolehkan. Taat atau tidak taat, itu intinya. Misalnya pada nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi kita Muhammad SAW, pampasan perang itu dibakar, kumpulkan di lapangan, ditunggu sampai ada petir, kemudian terbakar hangus, selesai. Ternyata kata Rasulullah SAW, uhillat liyal ghanaim. Di dalam syariat Rasulullah SAW dihalalkan pampasan perang, dibagi pampasan perang untuk para prajurit, para mujahidin. Demikian pula di zaman Nabi Yusuf alaihi salam masih dibolehkan penghormatan dengan sujud. Ketika dia bermimpi 11 bintang matahari dan rembulan bersujud kepadaku, ternyata tafsirnya di akhir perjalanan beliau, ternyata bapaknya, ibunya dan 11 saudaranya bersujud menghormati dia sebagai raja ketika itu. Apakah boleh? Pada syariat itu boleh, dan itu penghormatan, bukan ibadah. Baik. Apakah di masa kita boleh menghormati dengan sujud? Tidak boleh. Karena dalam syariat kita turun ayat Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi walal qamar, wasjudu lillahil wahidil qahhar. Fasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Jangan sujud kepada matahari, jangan kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Maka iblis lanatullah alaihi adalah makhluk pertama yang menolak dalil dengan qiyas. Ayat Allah menyatakan usjudu li Adam, dia menyatakan tidak bisa. Bukankah aku lebih mulia dari dia? Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Maka kata Syekh Ubaid hafizahullah, bahwa ini adalah perkara yang dikatakan menentang sunnah atau menentang perintah dengan qiyas. Faman qasa, maka siapa yang memakai qiyas untuk menentang nas, wa fihi syabahun min iblis, maka dia menyerupai iblis, sya'a am aba. Sebagai contoh kata beliau, masalah ikhtilaf, tercampurnya atau bercampurnya laki-laki dengan perempuan. Jawabannya, kata mereka para ahlul qiyas, nggak mungkin kita tidak ikhtilaf. Kalau mau tidak ikhtilaf, bikin pulau sendiri untuk laki-laki dan pulau sendiri untuk perempuan. Apa ini namanya? Qiyas. Menentang nas dengan qiyas. Bahkan mereka berkata mustahil untuk mengerjakan atau menerapkan larangan ikhtilaf. Kita mesti akan bercampur dengan mereka. Mengapa dia tidak berupaya dan berusaha? Selebihnya dia minta ampun pada Allah SWT. Itu lebih terhormat daripada dia menentang dengan kalimat mustahil. Tidak mungkin. Bukankah sekarang ini laki-laki dan perempuan ada di mana-mana? Bukankah perempuan lebih banyak? Bukankah perempuan itu jumlahnya sekian kali lipat laki-laki, sehingga kita keluar sudah banyak perempuan di depan kita? Al-muhim, dengan bahasa-bahasa seperti itu. Padahal para ulama menyatakan ikhtilaf yang dimaksud adalah ikhtilaf dalam satu ruangan. Apakah di masjid dicampur laki perempuan tanpa ada pemisah, atau di kantor bercampur laki perempuan tanpa ada pemisah, atau di sekolahan? Tapi jawabannya mustahil. Kita harus bikin pulau sendiri, pulau laki-laki, pulau perempuan, ila akhirih. Hadat yang disebut dengan apa?
qiyas aqli. Qala, kita bantah ucapan-ucapan mereka, kata Syekh Ubaid. Yang pertama, antum aradtumun nusus ad-dalah ala hadha bil qiyas. Kalian menentang dalil yang sangat jelas dengan qiyas. Ini khonibina azakumullah, kaitannya dengan apa? Dengan pembahasan kita tadi. Ada mereka yang menolak sahur dengan qiyas. Bukankah itu berarti cuma pindah makan? Bukankah itu berarti cuma pindah waktu makan demikian? Jawabannya kita jawab sama seperti ucapan Syekh Ubaid ini. Antum aradtumun nusus ad-dalah ala hada bil qiyas. Kalian menentang dalil dengan qiyas. Bukankah dalilnya menyatakan tasahharu, tetapi kalian menentangnya dengan qiyas. Yang kedua, asy-syari' hina manaha an hadha fa innahu lam yashtarit hadha syarat. Wal asl anna ma atlaqahu asy-syari' yabqa ala itlaqih. Kalian melihat bahwa syariat ini ketika memerintahkan dengan satu perintah, maka secara mutlak maknanya kecuali kalau ada syarat-syarat. Demikian pula sebaliknya, kalau ada larangan, maka larangan itu adalah mutlak kecuali kalau ada syarat-syarat. Sehingga kalau disebutkan perintah untuk sahur, maka maknanya adalah hendaklah kalian sahur. Jangan dibahas tentang masalah kias-kias tadi, kemudian mengkhususkan itu kalau. Tidak ada. Itu kalau khawatir sakit, itu kalau khawatir ini. Tidak ada. Pengkhususan tadi. Demikian pula masalah ikhtilat tadi. Bukankah syariat mengajarkan untuk jangan ikhtilat dengan wanita di satu tempat atau satu ruangan? Kalau kalian anggap bahwa daerah ini adalah satu ruangan, berarti bercampur laki perempuan, ya sekalian aja kalian bilang dunia ini semuanya satu ruangan. Akhirnya bercampur semua. Harusnya kita harus bikin dunia lain. Laki-laki di dunia lain, perempuan di dunia lain. Ini gila. Membikin am apa yang khas. Demikian pula dalam masalah ikhtilat ada dalil yang khusus menyatakan iyyakum waddukhulin nisa. Hati-hati kalian jangan masuk ke dalam tempat perempuan. Itu maknanya larangan ikhtilat. Jangan masuk ke tempat-tempat para wanita. Wala tudrabu lahal amthal, dan jangan membikin permisalan-permisalan. Disebutkan di sini oleh Syekh, hadza ta'kidun lil ibarah. Ucapan Imam Ahmad ini menegaskan yang tadi, jangan qiyas dan jangan bikin permisalan-permisalan. Karena ini mirip. Membikin qiyas-qiyas seperti tadi dengan membikin permisalan-permisalan. Misal, kalau begini, coba misal, membikin permisalan-permisalan untuk menentang dalil, untuk menentang nas. Contoh, kata beliau, ketika didapati hadis-hadis mutawatir bahwa seorang mukmin akan diberi nikmat di kuburnya dan diluaskan di kuburnya sejauh mata memandang, dan munafik, orang kafir, diazab di kuburnya dan dipersempit sampai rusuk dan rusuknya saling bersilangan. Kemudian ada yang berkata, para ahlul qiyas ini memberikan permisalan. Misal, kalau orang ini diluaskan, mukmin, seluas mata memandang, yang itu juga memandang, tempatnya tidak cukup. Ini permisalan. Ini permisalan. Atau berkata, kalau suluknya bersilangan, berarti kita bisa lihat. Kita gali, lihat rusuknya bagaimana. Misal, kalau dia kafir, kita lihat, kita gali. Ini juga permisalan. Wala nara li ahadin fiha sa'ah wala dhiq. Kata mereka, setelah kami gali, enggak ada tuh yang luas dan yang sempit, semua sama. Qanibina azakumullah. Pertama, orang ini bersu'udzan
kepada Rasulullah SAW bahwa ucapannya belum tentu benar, harus digali dan dibuktikan. Kedua, dia menganggap bahwa alam barzakh sama dengan alam dunia. Itu juga kebodohan berikutnya. Alam barzakh tidak bisa kita ketahui, namanya saja barzakh. Tahu barzakh? Tabir. Artinya ada barzakhun, ada pemisah. Kita nggak bisa mengetahui yang di sana, yang di sana nggak bisa mengetahui yang di sini. Itu namanya barzakh. Wa hadza min darbil amthalis sunnah, dan ini yang disebut dengan memakai permisalan-permisalan untuk menentang sunnah. Padahal hadisnya min khabaris shadiq, beritanya dari khabaris shadiq. Nabi menyatakan dalam Bukhari dan Muslim ketika melewati dua kuburan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fil kabir. Keduanya sedang diazab, kata Nabi. Thalithan, at-taslim lima jaa fil Qur'an wa fis sunnah. Seharusnya kita taslim, tunduk, terima apa yang bisa kita nalar dengan akal kita, walhamdulillah. Apa yang tidak bisa kita katakan wallahu ta'ala a'lam. Beritanya pasti benar, tetapi bagaimananya saya belum tahu, dan mudah-mudahan gak akan pernah tahu. Maknanya mudah-mudahan gak diazab, kan begitu. Mudah-mudahan kita gak diazab. Kalian yang bertanya-tanya, masa bukankah saya gak tahu? Nanti mudah-mudahan kalian tahu sendiri di kubur-kubur kalian nanti, biar kalian saksikan bagaimana azab di kuburmu. Alhamdulillah. Menantang tentang adab persis seperti orang kafir terdahulu yang menantang tentang adab. Mana? Nggak turun adab? Saya kan kafir. Mana turun adab? Kayak ucapan tokoh-tokoh liberal sekarang ini. LGBT banyak, kok belum turun adab? Mana? Katanya akan diadab. Astagfirullah. Mudah-mudahan dia akan merasakan adabnya. Wala tudrak bil uqul. Adapun kalimat tidak akan dicapai dengan akal, maksudnya kita akan tidak mesti sesuatu bisa dipahami dengan akal. Ada yang hikmahnya ma'qulah dan ada yang hikmahnya ghairu ma'qulah. Ada yang hikmahnya bisa dipaham dengan akal dan ada yang tidak. Dan semuanya harus ditaati, diterima dan diimani. Perintah untuk puasa, perintah untuk sahur, perintah untuk tidak makan, tidak minum siang hari. Apa hikmahnya? Sebagian para ulama menyebutkan hikmah-hikmahnya. Ini. Yang nanti akan kita singgung pada season kedua insyaAllah. Tetapi bukan hanya itu. Ada sekian hikmah lain yang kita tidak tahu. Baik, mereka akan tanyakan nanti, apa hikmahnya tawaf mengelilingi Ka'bah? Mereka akan tanyakan lagi, apa itu hikmah? Untuk apa kita berlari-lari kecil dari Safa dengan Marwah? Ngapain lempar batu? Itu apa? Atau mencium batu Hajar Aswad? Itu apa? Ini barakallahu fikum yang kata Imam Ahmad rahimahullah, bahwa tidak semua bisa dipahami dengan akal. La tudrak bil uqul. Enggak akan bisa kamu pahami dengan akal-akalmu. Karena akalmu nggak akan sanggup, nggak akan bisa memahami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha Tahu ngatur demikian, terima. Allah yang Maha Tahu memberikan syariat ibadah seperti ini, kerjakan. Sehingga ketika kita mengerjakan puasa, ibadah tarawih, sahur dan semua sunnah-sunnahnya kita hidupkan dalam keadaan kita yakin pasti ada hikmahnya, karena ini yang ngatur adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bahas insyaallah lanjutnya pada season kedua billahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.